Hikmah ke-43 kemarin Ibnu Athaillah mengingatkan kita agar jangan berteman dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkan semangat kita untuk ibadah dan ucapannya tidak membantu kita menuju Allah. Nah, itu 43. Hikmah 44-nya merupakan pelengkap dari hikmah yang 43 tadi terkait persahabatan atau pertemanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Al-hikmatur rabi'atu wal arba'un. Hikmah ke-44. Rubama kunta musian fa'araka al-ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Jadi kata Ibnu Athaillah, barangkali sebenarnya kamu adalah orang yang buruk, kamu adalah orang yang jelek, kamu adalah orang yang jahat, kamu adalah orang yang tidak baik. Tapi kamu jadi kelihatan baik karena kebetulan kamu berteman dengan orang yang keadaannya lebih buruk dari kamu. Paham gak? Jadi sebenarnya mungkin kita ini sebenarnya juga buruk. Kita orang yang gak soleh-soleh amat, ya. Cuman karena kebetulan kita berkumpul, bergaul, berteman dengan orang-orang yang levelnya di bawah kita, kita jadi kelihatan baik. Contoh, ada seorang anak muda sholat 5 waktunya rajin. Karena teman-temannya nggak pada sholat, maka dia yang sholat 5 waktu, yang padahal itu kewajiban semua orang Islam, ya, padahal dia juga masih suka bikin dosa, dia masih bisa bikin maksiat, tetapi karena teman-temannya lebih parah dari dia terlihat seolah menjadi baik. Paham ya? Nah, ini kalau kita berada di posisi itu, Bapak Ibu harus waspada. Kenapa harus waspada? Satu, kata Imam Buti dalam syarahnya, bisa jadi kita nyaman dengan keadaan tersebut, jadi nggak ada gairah untuk meningkat level ibadah dan keimanan kita. Di situ aja. Itu satu. Yang kedua, yang jauh lebih berbahaya, karena di sekelilingnya adalah orang-orang yang tidak baik, yang tidak ibadah dan maksiat, dia akan terjebak pada perasaan takabur, merasa dia lebih baik dari teman-temannya, merasa dia lebih hebat, lebih mulia dari sekelilingnya. Akhirnya dia terjebak pada dosa takabur dan kesombongan. Itu yang jauh lebih berbahaya, ya. Bukannya teman-teman. Atau yang ketiga nih, kalau kita terjebak pada situasi seperti ini, kita perlu waspada karena ketiga ancamannya begini. Bisa jadi bukannya teman-temannya yang terseret oleh dia menjadi baik, tapi malah dia terseret temannya jadi lebih parah gitu. Jadi ikut-ikutan gitu maksudnya. Nah, makanya kan ini pelengkap hikmah yang tadi. Makanya jangan berteman
yang perilakunya, keadaannya tidak membuat Anda bergairah untuk ibadah, dan ucapannya tidak mampu menunjukkan jalan Anda kepada Allah. Itu kekhawatiran kalau kita terjebak pada situasi ini, ya. Padahal mungkin dia tetap dia agak spesial. Dia misalkan nih ada si A, dia cuma sholat 5 waktu, itu pun sholat 5 waktunya masih molor. Zohor jam 2:30, asarnya jam 5:30. Nah, karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang bahkan gak sholat 5 waktu, jadi dia merasa dirinya lebih baik dari teman-temannya, sehingga tadi satu, dia bisa merasa puas, sehingga tidak ada gairah untuk meningkat level iman dan ibadahnya. Ya karena dia bilang begini nanti alasannya, mendingan saya Ustaz, saya mah masih sholat, teman-teman saya enggak kok, nah gitu. Betul nggak? Akhirnya dia puas dengan keadaannya yang sekarang. Nah kalau di dalam urusan dunia aja kita disuruh mencari circle yang yang berkualitas, apalagi dalam urusan beragama. Circle kita, lingkungan kita, sekitar kita harus berkualitas, minimal yang sama sama kita. Syukur-syukur dapat yang lebih hebat dari kita, supaya kita ada gairah Pak Bu. Kayak tadi tuh, karena dia doang yang sholat 5 waktu, yang lain enggak, udah andalan banget kan. Mendingan saya masih mending sholat, dia pada kagak sholat itu orang gitu. Tapi kalau dia berteman dengan orang yang bukan cuma sholat 5 waktu, rawatibnya rajin, tahajudnya gak pernah absen, duhanya selalu jalan. Nah nanti lama-lama kalau dia berteman, bersahabat dengan orang semacam ini, ada timbul dorongan, masa saya begini-gini doang nih, ini teman saya aja bisa kok gitu. Seperti seolah kita berteman dengan tukang minyak wangi. Ya minimal kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita akan tercium wanginya, kecipratan harumnya. Kalau kita berteman dengan tukang pandai besi, kita akan terciprat baunya atau percikan apinya. Nah makanya Allah pesan begini nih, pesannya Allah Bapak Ibu. At-Taubah 119. Lihat ya kalimatnya, perhatikan kalimat ayatnya. Satu, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Kalau dipisahkan begitu. Kalau digabung, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada, itu perintahnya takwa. Nah, tapi di sini Allah bilang wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kamu bersama orang-orang yang imannya benar, jujur, tulus. Jadi kita diperintah untuk membersamai, gitu ya. Kita diperintah sama Allah dalam ayat ini At-Taubah 119, kita diperintah untuk membersamai ya orang-orang yang iman dan ibadahnya itu benar, jujur, shadiqin, orang-orang yang jujur kepada Allah secara keimanan dan ketakwaan. Kita disuruh bersama mereka, membersamai mereka. Jadi jangan sembarang kita memilih pergaulan, pertemanan.